Harus diakui keberadaan pemain-pemain dengan kualitas mumpuni pada akhirnya membuat timnas Indonesia kian menarik. Ya, nama pemain seperti Tom Hai, Marten Pas, Ragnar Oratmangun, Jay Izes, Sandy Walsh, serta Miss Hilgers dan Eliano Reinders dinilai membuat para pemain grade A lainnya yakin untuk bergabung ke timnas. Dan bahkan baru-baru ini, nama seperti Kevin Dykes, Mauro Zylstra, hingga Jairo Riedewald juga menjadi nama-nama yang santer diberitakan bakal berseragam merah putih dalam waktu dekat. Membeludaknya minat dari para pemain Eropa tersebut tidak terlepas dari kiprah impresif pasukan Sintayong yang punya peluang besar tampil di Piala Dunia. Ditambah lagi dengan kemungkinan kecil yang mereka dapatkan untuk bisa menjadi bagian dari timnas Belanda di pentas internasional, membuat timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik apabila para pemain Eropa tersebut tetap ingin melanjutkan karir internasionalnya. Namun, situasi tersebut nampaknya tidak berlaku bagi gelandang kreatif yang kini membela klub kasta kedua Liga Belanda FC Eindhoven, yaitu Boris van Schuppen. Pada awal tahun ini, Boris van Schuppen kerap dihubungkan sebagai amunisi tambahan bagi timnas Indonesia yang saat itu tengah menatap Piala Asia. Ketika itu, Boris van Schuppen dikabarkan punya darah Indonesia, yang mana faktor tersebutlah yang membuat netizen memintanya agar segera gabung dengan skuad Garuda. Namun di tengah ramainya permintaan netizen agar dirinya membela timnas Indonesia, Boris van Schuppen mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ex-NEC Breda itu dengan tegas menolak timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya pada 28 Maret lalu. Sebuah pesan untuk fans saya dari Indonesia, saya minta maaf, saya asli orang Belanda dan tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Bukan dirinya tidak mau membela tim merah putih, Boris van Schuppen menegaskan jika dia terpaksa menolak lantaran tak punya garis keturunan Nusantara. Meski tidak bisa membela timnas Indonesia, namun Boris van Schuppen tetap berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh netizen asal tanah air. Nah, kalau Boris menolak membela timnas karena tak memiliki darah Indonesia, lain halnya dengan pemain lain yang jelas memiliki garis keturunan tetapi tetap menolak tawaran untuk berseragam merah putih. Nama pertama ialah Emil Audero yang menjadi salah satu pemain top Eropa yang menolak tawaran memperkuat timnas Indonesia. Padahal sebetulnya dia tercatat lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan kiper berusia 27 tahun itu punya rekam jejak yang cukup mentereng. Audero pernah menimba ilmu bersama Akademi Juventus dan memperkuat timnas Italia di beberapa kelompok usia muda mulai dari level U15 hingga U21. Namun sayangnya ayahnya yang berdarah Indonesia justru tak memberikan restu kepada anaknya untuk memperkuat skuad Garuda. Selain Audero, gelandang yang kini berkarir di Liga Qatar, Andri Syahputra juga tercatat pernah menolak tawaran untuk memperkuat tim merah putih. Pemain ini sudah berkarir di Qatar sejak berusia 8 tahun dan dia menjadi salah satu pemain yang pernah dipanggil Indra Syafri saat menangani timnas Indonesia U19. Namun gelandang kelahiran Lok Semawe Aceh tersebut menolaknya dengan alasan ingin fokus melanjutkan pendidikan di Qatar. Sama dengan Andri yang ingin fokus melanjutkan karirnya, Johnson Seed, pemain yang sempat ditunjuk STY untuk mengisi timnas U20 pada Piala Dunia U20, juga menyatakan bahwa dirinya belum siap untuk memperkuat Indonesia sebab tengah merintis karirnya di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland. Nah, dari ketiga nama tersebut, sampai sekarang belum ada kabar lagi apakah mereka telah menaruh minatnya pada timnas Indonesia saat ini. Sebab ada juga beberapa pemain yang sempat menolak tawaran PSSI, namun kini justru menunjukkan minat dan bahkan telah resmi menjadi WNI. Ya, mereka ialah Kevin Dykes dan Miss Hilgers. Nama lain yang sempat menepis ajakan PSSI adalah Kevin Dykes, bek tengah kelahiran Belanda yang mendapatkan tawaran pada 2022 silam. Tapi kini Kevin Dykes justru beberapa kali menunjukkan ketertarikannya memperkuat skuad merah putih, dan bahkan menurut kabar terbaru ia telah dihubungi PSSI dan tengah memikirkan keputusannya. Namun meski begitu, Kevin juga memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNI. Ia menceritakan asal-usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya dan bahkan sang pemain mengakui kakeknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Tanya Kevin Dykes, pemain yang baru saja resmi menyandang status WNI Miss Hilgers, ternyata juga sempat belum bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia.
Sebelumnya ia disebut tak mendapat izin dari orang tuanya, sebab pemain berusia 22 tahun ini memang cukup potensial karena pernah memperkuat timnas Belanda U21. Tapi kini Miss akan segera melakoni debutnya berseragam merah putih pada pekan depan. Tentu melihat fakta ini menunjukkan bahwa kejeniusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam menggait pemain keturunan patut diakui. Gimana enggak? Menurut Coach Justin, pengamat sepak bola tanah air, standar dan kualitas yang diterapkan oleh Erick Thohir dalam menggait pemain naturalisasi untuk gabung skuad Garuda sudah pasti gacor dan berkemampuan luar biasa. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana Erick Thohir mengambil beberapa pemain berdasarkan golongan usia. Coach Justin bahkan membandingkan kualitas pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia dengan Malaysia, yang mana menurutnya pemain naturalisasi pilihan PSSI saat ini lebih unggul dibanding yang dimiliki timnas Malaysia. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, dia itu sengaja menaturalisasikan banyak pemain muda. Ya, keputusan Erick Thohir dalam memilih pemain naturalisasi muda terbukti sebagai langkah visioner dan strategis PSSI. Ia memperkirakan bahwa dalam 5 tahun ke depan, pemain seperti Tom Hai dan Jordi Amat mungkin sudah tidak lagi bermain. Namun generasi berikutnya masih akan aktif untuk memperkuat tim, di mana hal tersebut juga dapat menjaga keseimbangan dan memastikan keberlanjutan kekuatan tim nasional di masa mendatang. Tentu dengan strategi long term macam ini, timnas Indonesia tidak akan kehabisan pemain berkualitas dari masa ke masa.